Oke, kami dari Infrastruktur Wilayah dan Kota C kelompok 7 akan presentasikan tentang infrastruktur pendidikan di Surabaya Utara. Kelompok kami terdiri dari Aisyah Safa 1082, Citsama 1118, Faris Maulana 1108, dan Dewi Canika 1114. Outline pembahasannya adalah pendahuluan, pembahasan, serta penutup. Yang pertama ini adalah pendahuluan. Sarana pendidikan merupakan sarana yang memiliki peran penting dalam menunjang tingkat pendidikan di suatu wilayah karena merupakan kebutuhan yang sangat krusial dalam peningkatan kualitas masyarakat. Untuk mendapatkan kualitas masyarakat yang baik, diperlukannya ada sebuah sarana yang dapat menunjang baik itu kualitas, kuantitas yang memadai dalam suatu wilayah. Sarana pendidikan yang diuraikan dalam standar ini hanya menyangkut bidang pendidikan yang bersifat formal atau umum, yaitu meliputi tingkat pra belajar, yaitu taman kanak-kanak, SD, serta tingkat menengah. Tujuannya yaitu yang pertama mengidentifikasi kapasitas fasilitas pendidikan di Surabaya Utara, menganalisis jangkauan fasilitas pendidikan di Kecamatan Surabaya Utara, menganalisis kualitas pelayanan pendidikan di Kecamatan Surabaya Utara, dan menganalisis konsentrasi fasilitas pendidikan. Ruang lingkup yang kita bahas adalah untuk ruang lingkup wilayahnya yaitu satu kota di Provinsi Jawa Timur dengan kecamatan yaitu Bulak, Kenjeran, Krembangan, Pabean Santian, dan Semampir. Ruang lingkup pembahasannya itu jenis fasilitas pendidikan yang akan diidentifikasi yaitu SD, SMP, SMA, dan perguruan tinggi. Permasalahannya yaitu sebaran atau jumlah kapasitas, jangkauan, kualitas pelayanan, konsentrasi sarana pendidikan di Surabaya Utara. Masuk ke pembahasan yaitu inventarisasi data, analisis kebutuhan, serta analisis proyeksi. Untuk inventarisasi data jumlah dan jenis fasilitas pada Kecamatan Bulak sendiri terdapat jumlahnya yaitu untuk TK 17, SD 16, SMP 6, serta SMA 2. Ini merupakan peta persebaran fasilitas di Kecamatan Bulak. Lalu selanjutnya ada di Kecamatan Kenjeran, di mana bisa dilihat pada tabel berikut, dan ini merupakan peta persebaran fasilitas di Kecamatan Kenjeran. Selanjutnya ada Kecamatan Krembangan yang bisa dilihat jumlah TK dan SD, SMP, serta SMA-nya. Lalu juga ada peta persebaran fasilitas Kecamatan Krembangan. Selanjutnya ada Kecamatan Semampir yang bisa dilihat juga di tabel, dan ini merupakan peta persebaran fasilitas Kecamatan Semampir. Lalu ada Kecamatan Pabean Santian, di mana terdapat SD, SMP, SMA pada jumlah pendidikannya. Lalu ada peta persebaran fasilitas untuk Kecamatan Pabean Santian. Dan ini merupakan peta persebaran fasilitas untuk Surabaya Utara. Selanjutnya adalah jumlah penduduk di Kecamatan Bulak yang totalnya berdasarkan dari data BPS tahun 2021 didapatkan bahwa penduduk di wilayah studi yaitu pada tahun 2020 sebanyak 44.975 jiwa. Untuk Kecamatan Kenjeran pada tahun 2020 berjumlah 172.453 jiwa. Untuk Kecamatan Krembangan yaitu 114.815 jiwa. Untuk Kecamatan Semampir 183 jiwa. Selanjutnya ada Kecamatan Pabean Santian yaitu 75.000 jiwa. Dan selanjutnya ada analisis kebutuhan fasilitas pendidikan. Yang pertama ini ada analisis kapasitas yang akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, saya akan melanjutkan presentasi terkait analisis fasilitas kebutuhan fasilitas pendidikan. Yang pertama ada analisis kapasitas. Nah, untuk analisis kebutuhan kapasitas sarana pendidikan ini dalam mendapatkan kriterianya dilakukan dengan mengacu pada pedoman dari SNI nomor 03/1733/2004 tentang tata cara perencanaan lingkungan perumahan di perkotaan, seperti yang terlihat pada tabel penilaian. Mungkin bisa di next. Dari hasil analisis menggunakan SNI tadi didapatkan untuk Kecamatan Bulak, untuk sarana TK, SD hingga SMA didapatkan kriteria yang sudah cukup. Lalu untuk Kecamatan Kenjeran dari jenjang TK hingga SMP didapatkan kriteria cukup, sedangkan untuk SMA dengan kriteria kurang. Mungkin bisa di next. Lalu selanjutnya untuk Kecamatan Krembangan, untuk kriteria TK hingga untuk jenis sarana TK hingga SMA didapatkan kriteria yang cukup. Untuk Kecamatan Semampir, untuk sarana TK dan SMA didapatkan kriteria yang kurang, sedangkan SD dan SMP sudah cukup. Mungkin bisa di next. Sedangkan untuk kecamatan terakhir, yakni Kecamatan Pabean Santian, didapatkan kriteria jenis sarana TK yang kurang dan sarana SD hingga SMA yang sudah cukup.
Nah, menurut hasil dari analisis terhadap jumlah sarana sesuai SNI dan existing, dapat terlihat bahwa Kecamatan Bulak dan Kecamatan Kerembangan adalah kecamatan yang memiliki jumlah sarana yang cukup di semua jenjang pendidikan. Sedangkan untuk Kecamatan Kenjeran, Semampir, dan Pabean Cantian terdapat jumlah sarana ideal yang tidak memenuhi sehingga terdapat kriteria yang tidak mencukupi pada kecamatan tersebut. Mungkin bisa di next. Selanjutnya adalah analisis jangkauan. Yang pertama adalah analisis jangkauan untuk jenjang TK di Surabaya Utara. Nah, berdasarkan SNI dilakukan analisis buffer dengan radius keterjangkauan sejauh 500 meter untuk jenjang TK. Seperti yang terlihat pada peta bahwa area Surabaya Utara belum terlayani pendidikan TK dengan maksimal. Lalu untuk itu, untuk mengetahui persentase area tercover fasilitas pendidikan, dilakukan perhitungan luas hasil buffer dengan melakukan dissolve hasil buffer, kemudian diklip dengan area Surabaya Utara. Dan didapatkan total area tercover fasilitas pendidikan yaitu seluas 2.443 hektar dari total luas Surabaya Utara yakni 3.788 hektar, atau wilayah Surabaya Utara ini telah tercover fasilitas pendidikan sebanyak 64%. Mungkin bisa di next. Masih menggunakan analisis yang sama untuk jenjang sekolah dasar di Surabaya Utara, area yang telah terlayani fasilitas pendidikan yakni seluas 88%. Mungkin bisa di next. Sedangkan untuk sekolah menengah pertama se-Surabaya Utara, fasilitas pendidikan yang terlayani sudah mencapai 80%. Mungkin bisa di next. Dan yang terakhir untuk tingkat SMA telah terlayani 100%. Selanjutnya adalah analis jangkauan dengan rincian per kecamatan. Yang pertama ada Kecamatan Bulak, untuk jenjang TK telah terlayani sebanyak 35%. Mungkin bisa di next. Lalu untuk jenjang SD telah terlayani 90%. Mungkin bisa di next. Lalu untuk jenjang SMP sudah terlayani 80%. Dan untuk jenjang SMA telah terlayani 92%. Lalu selanjutnya untuk Kecamatan Kenjeran, untuk jenjang TK sudah terlayani 63%. Untuk jenjang SD sudah terlayani 87%, untuk SMP sudah terlayani 78%, dan untuk SMA telah terlayani 100%. Selanjutnya untuk Kecamatan Kerembangan, untuk jenjang TK telah terlayani 54%, untuk jenjang SD telah terlayani 77%, untuk jenjang SMP telah terlayani 65%, dan untuk jenjang SMA telah terlayani 100%. Selanjutnya untuk Kecamatan Semampir, untuk jenjang TK telah terlayani 50%, untuk jenjang SD telah terlayani 80%, untuk jenjang SMP telah terlayani 70%, dan untuk SMA telah terlayani 100%. Dan yang terakhir ada Kecamatan Pabean Cantian, untuk jenjang SD kurang lebih ada 85% sudah terlayani, lalu untuk SMP kurang lebih 80% sudah terlayani, untuk SMA setelah 100% terlayani. Mungkin akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, terima kasih kesempatannya. Saya akan melakukan presentasi. Berikutnya adalah analisis kualitas pelayanan. Nah, dari analisis ini kita bisa melihat dari program wajib belajar 12 tahun, di mana pada tahun 2012, pemerintah pusat ini mencanangkan sebuah program wajib belajar 12 tahun yang lebih dikenal dengan nama Pendidikan Menengah Universal atau PMU, di mana program ini itu dimaksudkan untuk menjaga kesinambungan keberhasilan pelaksanaan program wajib belajar 9 tahun sekaligus menyiapkan juga generasi emas Indonesia di tahun 2045. Program ini sebenarnya dimaksudkan untuk menjaga merupakan sebuah strategi untuk menghadapi meningkatnya penduduk usia produktif di Indonesia. Adapun salah satu tujuan dari program PMU ini yaitu untuk mempercepat kenaikan angka partisipasi kasar sekolah menengah saat ini yang kalau kita kalkulasikan itu baru mencapai 78,7% menjadi sekitar 97% pada tahun 2020. Nah, dalam luas studi Surabaya Utara ini akan disajikan bagaimana data existing terkait jumlah penduduk di masing-masing kecamatan yang telah lulus program belajar 12 tahun pada tahun 2020. Bisa di next. Oke, untuk Kecamatan Bulak itu bisa kita lihat pada tabel bahwa perbandingannya yang untuk yang belum lulus program wajib belajar 12 tahun itu sebanyak 29.701 penduduk, sedangkan yang udah lulus itu 15.276. Nah, bisa lihat untuk nilai perbandingannya pada tabel ada yang 4,5%, 13,3%, dan lain sebagainya. Bisa di next. Ya, untuk Kecamatan Kenjeran juga sama kurang lebih, di mana totalnya 125.000 penduduk itu belum lulus wajib belajar 12 tahun, sedangkan untuk yang lulus itu berkisar 47.000 penduduk.
Kemudian juga Kecamatan Kerembangan, bisa dilihat juga nilai perbandingannya, persentase perbandingannya berapa antara jumlah penduduk yang sudah lulus 12 tahun program wajib belajar dan juga penduduk yang belum lulus program wajib belajar 12 tahun. Bisa di next. Kemudian ini untuk Kecamatan Semampir, bisa dilihat juga terlampir, untuk jumlahnya 144.000 yang belum lulus wajib belajar 12 tahun, sedangkan yang sudah lulus itu berkisar 38.000 penduduk. Dan terakhir untuk Kecamatan Pabean Cantian juga sama, yaitu 50.000 penduduk untuk yang belum lulus 12 tahun wajib belajar dan 25.000 untuk yang sudah lulus wajib belajar. Nah, dari presentasi yang kita dapatkan, kemudian kita mencoba memetakan untuk analisis kualitas pelayanannya dengan metode Sturges. Didapatkan di sini kita membagi menjadi 3 kelas, yaitu buruk, sedang, dan baik atau bagus, dengan rumus Sturges, di mana dari kecamatan itu beda-beda intervalnya bergantung dengan data yang kita dapatkan. Bisa di next. Nah, ini untuk Kecamatan Pabean Cantian dan Bulak juga kurang lebih intervalnya terlampir seperti ini. Oke, terus juga ini merupakan visualisasi dari kualitas pelayanan, di mana Kecamatan Bulak sendiri ada 3 kategori, baik, sedang, dan buruk, bisa dilihat persebarannya. Next. Ini untuk Kecamatan Kenjeran, bisa dilihat juga persebaran kualitasnya. Kemudian ada Kecamatan Kerembangan juga sama. Ada Kecamatan Semampir kurang lebih seperti ini, dan terakhir adalah Kecamatan Pabean Cantian. Oke, next. Nah, terakhir kemudian ada analisis konsentrasi, di mana analisis konsentrasi ini dilakukan untuk melihat bagaimana konsentrasi persebaran fasilitas pendidikan di Surabaya Utara, di mana di sini kita menggunakan tools ARKIS, yaitu Average Nearest Neighborhood, di mana akan dihitung persebaran fasilitas pendidikan ini dengan menghitung jarak atau Euclidean distance, dengan kemudian direpresentasikan dalam 3 kategori konsentrasi persebaran, yaitu cluster, random, dan juga disper atau tersebar. Next. Nah, pertama di Kecamatan Bulak, dari hasil analisis diketahui bahwa untuk nilai Z-score ini berada di angka min 3,72, yang mana pada grafik di sebelah kiri itu berada di warna biru, yang berarti untuk Kecamatan Bulak ini konsentrasi persebaran pendidikannya itu terklasterisasi. Bisa di next. Nah, di Kenjeran juga sama, itu nilainya min 1,81 untuk Z-score-nya, dan juga sama-sama terklasterisasi dengan visualisasi seperti di sebelah kanan pada petanya. Next. Ya, kemudian ini Kecamatan Semampir juga sama, masih terklasterisasi, visualisasinya ada di kanan. Next. Ada Kecamatan Pabean Cantian juga masih terklasterisasi persebarannya. Kemudian juga Kerembangan dengan Z-score min 8,61, ini juga masih terklasterisasi. Dan terakhir untuk wilayah Surabaya Utara secara keseluruhan itu dengan nilai Z-score 13,92 juga terklasterisasi. Untuk visualisasinya dapat dilihat pada peta bagian kanan. Next, mungkin sekian dari saya, terima kasih. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang analisis terakhir, yaitu analisis proyeksi kebutuhan fasilitas umum pendidikan. Yang pertama, kami akan menjelaskan tentang proyeksi penduduk dulu. Jadi, untuk menentukan rumus perhitungan proyeksi penduduk yang paling sesuai dapat ditentukan dengan menghitung nilai standar deviasi dan nilai korelasi. Berdasarkan analisis kami, nilai standar deviasi terkecil dan korelasi terbesar didapatkan pada metode aritmatika. Nah, nantinya setelah mendapatkan metode analisis proyeksi yang sesuai, nantinya laju pertumbuhan penduduk ini akan dipakai pada proyeksi kelompok umur. Bisa di next. Nah, ini adalah hasil proyeksi kelompok umur. Nah, kenapa kita menggunakan pengelompokan umurnya mulai dari umur 3 dan diakhiri pada umur 24. Hal ini didasarkan pada dokumen RPJMD tahun 2021 sampai 2026 yang menjelaskan tentang komposisi penduduk berdasarkan kelompok usia sekolah. Ini untuk hasil proyeksi kelompok umur tahun 2021 sampai 2027 di masing-masing kecamatan. Ada Kecamatan Bulak, kemudian di sini ada Kecamatan Kenjeran, bisa di next. Nah, ini untuk hasil proyeksi di Kecamatan Kerembangan, kemudian ini juga ada proyeksi hasil di Kecamatan Semampir, bisa di next. Nah, yang terakhir ini adalah hasil proyeksi kelompok umur di Kecamatan Pabean Cantian. Jadi, hasil proyeksi penduduk kelompok umur ini, dari 5 kecamatan yang ada di Surabaya Utara, 2 diantaranya, yakni Kecamatan Kerembangan dan Pabean Cantian, mengalami penurunan jumlah penduduk dengan rasio masing-masing min 2,5% dan min 4,28%. Sedangkan 3 kecamatan lainnya, yakni Kecamatan Semampir, Kenjeran, dan Bulak, mengalami peningkatan penduduk. Bisa di next. Nah, selanjutnya ini untuk proyeksi kebutuhan fasum
Jadi berdasarkan SNI dengan kode 031733/2004 tentang tata cara perencanaan lingkungan dan perumahan di perkotaan, jenjang sarana pendidikan itu dibedakan menjadi TK, SD, SMP, dan SMA. Nah, bagaimana cara memperoleh proyeksi kebutuhan fasilitas umum ini? Caranya adalah dengan membagi jumlah penduduk di tahun tertentu dengan standar jumlah penduduk pendukung pada masing-masing jenjang sarana pendidikan yang sudah tercantum di dokumen SNI tersebut. Nah, ini untuk hasil proyeksi kebutuhan fasilitas umum di Kecamatan Bulak, kemudian ini hasil proyeksi kebutuhan fasilitas umum di Kecamatan Kenjeran, bisa di next. Ini untuk hasil proyeksinya yang di Kecamatan Kerembangan, dan ini hasil proyeksi di Kecamatan Semampir, bisa di next. Dan yang terakhir, ini adalah hasil proyeksi kebutuhan di Kecamatan Pabean Santian. Jadi berdasarkan hasil proyeksi, dari 5 kecamatan yang ada di Surabaya Utara pada tahun 2027, Kecamatan Kenjeran membutuhkan fasilitas pendidikan yang paling banyak, yakni sebanyak 28 fasilitas pendidikan yang terdiri dari jenjang TK, SD, SMP, dan SMA. Sedangkan Kecamatan Bulak dan Pabean Santian yang paling sedikit, yakni hanya sebanyak 7 fasilitas pendidikan. Bisa di next. Selanjutnya adalah penutup. Kelompok kami mendapatkan 4 poin kesimpulan. Jadi, dari kecamatan di Surabaya Utara, 3 diantaranya, yakni Kecamatan Kenjeran, Semampir, dan Pabean Santian, memiliki jumlah fasilitas pendidikan yang belum sesuai dengan standar SNI. Sedangkan untuk Kecamatan Bulak dan Kerembangan sudah memenuhi SNI. Kemudian kesimpulan dengan poin kedua, berdasarkan hasil analisis keterjangkauan, fasilitas pendidikan di Surabaya Utara sudah melayani lebih dari 80% untuk seluruh jenjang pendidikan. Dengan rincian, TK melayani 64%, untuk jenjang SD melayani 88%, jenjang SMP melayani 80%, dan terakhir jenjang SMA melayani 100%. Kemudian kesimpulan poin ketiga, didasarkan pada program wajib belajar 12 tahun, maka diketahui hasil analisis kualitas pelayanan di 5 kecamatan di Surabaya Utara yang dihitung di masing-masing kelurahan, bahwasanya tingkat pelayanan pendidikan di Surabaya Utara itu rata-rata masih rendah. Kemudian poin kesimpulan yang kelima, berdasarkan analisis average nearest network, diketahui konsentrasi persebaran fasilitas pendidikan di Surabaya Utara dan seluruh kecamatan di dalamnya berada pada kategori cluster. Bisa di next. Nah, ini untuk lesson learn. Dari analisis di atas kita pelajari bahwa infrastruktur, kapasitas, kualitas, pelayanan, jangkauan, dan konsentrasi sarana pendidikan sangat penting bagi bidang perencanaan wilayah dan kota. Kemudian untuk mengetahui bagaimana fasilitas pendidikan di suatu wilayah, baik dari sisi kapasitas, jangkauan pelayanan, kualitas, dan persebaran, dan lain-lain, dapat menggunakan beberapa pendekatan yang mana harus dipadukan dengan standar nasional Indonesia. Sebab SNI sendiri ini telah ditetapkan bagaimana kualitas ideal dan sebuah fasilitas pendidikan. Bisa di next. Nah, berikut untuk saran dan rekomendasi yang kami susun. Yang pertama untuk saran adalah menambah jumlah fasilitas pendidikan. Yang kedua adalah perlunya peningkatan kualitas pelayanan pendidikan menjadi lebih baik. Kemudian untuk rekomendasinya adalah perlunya dibangun fasilitas pendidikan di area yang belum terlayani atau tercover oleh fasilitas. Kemudian perlunya adanya peningkatan kualitas fasilitas dan pendidikan sesuai standar yang ada. Sekian presentasi dari kami. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.